Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Mari kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dengan menggunakan renungan 365 yang mengubahkan. Biar kita juga akan terus belajar firman Tuhan dan diubahkan dalam segala hal kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Matius pasal yang ke-15. Secara khusus kita akan belajar bersama-sama pada ayat 21 sampai 28. Kita akan belajar tentang percakapan seorang wanita yang membutuhkan pertolongan Yesus, dan kemudian ada satu pujian yang Yesus berikan kepadanya, iman yang besar. Ya, ini menjadi tema kita. Bagaimana kita pun juga belajar melihat sejauh mana iman kita kepada Tuhan. Bagaimana iman kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita izinkan untuk di-renew, diperbaharui. Mari kita akan belajar bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan melihat ayat ini pada Matius pasal 15, kita baca ayat yang ke-22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Hari ini kita belajar dalam satu peristiwa, ada satu kondisi di mana kita bisa mengobservasi ada dua tokoh yang utama. Seorang wanita Kanaan yang anaknya kerasukan setan, ya, dan dia berkata anaknya sangat menderita, dan dia datang kepada Yesus. Ya, ini adalah tokoh yang kedua, Yesus sendiri. Meskipun juga ada tokoh yang lain kita bisa observasi, yaitu murid-murid Yesus yang juga waktu itu ada di sana. Ya, menarik kita melihat wanita ini dalam keadaan kesulitannya, ya, ketika dia mengalami kondisi di mana anaknya kerasukan setan. Ya, dia tahu kepada siapa dia dapat meminta pertolongan. Ini adalah sesuatu hal yang menarik yang dapat kita pelajari bersama-sama. Dalam permasalahan kehidupan, masalah itu bisa datang kepada siapa saja. Pada wanita ini, masalah yang dia alami itu terjadi pada anaknya perempuan yang mengalami kerasukan setan. Nah, kita bisa belajar bahwa dalam kehidupan kita, masalah-masalah dalam kehidupan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita pribadi, atau bahkan pada orang-orang yang dekat dengan kita, dalam keluarga kita. Dalam peristiwa ini terjadi pada anak wanita Kanaan. Nah, yang kita akan belajar ketika dia dalam permasalahan, yang kita bisa observasi, wanita ini datang kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus. Dan dia meminta pertolongan. Nah, apa yang kita bisa belajar? Ternyata dalam proses dia meminta pertolongan kepada Tuhan, ternyata ada tahapan-tahapan yang kita bisa lihat. Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana kita mengobservasi apa yang Yesus lakukan. Ayat 23 mencatat demikian, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Nah, ini yang menarik yang kita dapat lihat. Ternyata situasinya ketika wanita ini datang kepada Yesus, wanita ini berseru, tadi dikatakan di ayat 22, dia berseru, dia memanggil Yesus, bahkan dia menyebut Yesus dengan anak Daud, ya. Tetapi ternyata ayat 23 kita melihat tahapan yang kemudian terjadi. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Tidak ada hal yang kemudian dapat didengar oleh wanita ini. Mungkin saya dapat menyimpulkan yang ada hanya keheningan. Bahkan di ayat 23 ini kita juga membaca murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus. Wanita ini disuruh pergi. Saya bacakannya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ya. Justru nampaknya itu ada sesuatu yang menjadi penghalang untuk wanita ini bisa datang kepada Yesus. Bahkan murid-muridnya sendiri bilang, Yesus, wanita ini disuruh pergi saja, ya, karena dia berteriak-teriak. Dan kemudian tahap yang kedua, Yesus setelah dalam keheningan, lalu Yesus berkata demikian. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, ada satu penjelasan yang Yesus sendiri waktu itu ucapkan. Tapi kita lihat tahap yang kedua, ketika menghadapi keheningan, ketika Yesus justru menjelaskan dia datang hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 25 menjelaskan kepada kita, wanita ini yang tadinya berseru, bahkan ayat 23 dikatakan dia berteriak-teriak,
dan tidak mengalami respon dalam keheningan. Ayat 25 saya bacakan. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ternyata di dalam keheningan yang dialami oleh wanita ini, ketika dia dalam permasalahan, ketika dia sudah berdoa, ketika dia sudah berseru, ya, kita dapat mengobservasi wanita ini tidak berhenti. Dia mendekat dan menyembah dan tetap berkata pada kepercayaannya. Kepercayaannya tidak goyah. Waktu dia tidak mendapatkan jawaban atau belum mendapatkan jawaban, seruannya tetap sama. Tuhan, tolonglah aku. Ya, dia belum melihat pertolongan, belum mendapat pertolongan, bahkan mendapatkan penjelasan dari Yesus seperti yang tadi kita sudah baca. Tetapi imannya tidak goyah. Permintaannya tetap sama. Tuhan, tolonglah aku. Ya, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Apakah tahapnya berhenti sampai situ? Tidak. Karena kemudian Yesus tetap memberikan jawaban ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, ini ada satu hal yang Yesus jelaskan. Saya tidak akan membahas di situ, tetapi lebih kepada bagaimana respon wanita ini ketika Yesus berkata tidak patut ya mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi ayat 27 kita lihat jawaban wanita ini. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sekali lagi, ada tetap satu keyakinan wanita ini. Kalaupun aku tidak menjadi seorang yang mendapatkan roti, dalam tanda kutip yang kita baca dari ayat 26, aku akan tetap dapat remah-remahnya. Aku tetap percaya aku akan mendapatkan pertolongan. Ini menurut saya hal-hal yang sangat luar biasa yang kita bisa belajar. Lalu apa yang kita bisa interpretasi? Apa yang kita bisa pelajari dari proses percakapan Yesus dengan wanita ini? Ketika Yesus memberikan jawaban, penjelasan, wanita ini tetap datang dengan permohonan yang sama. Ya, dia tidak tergoncangkan. Mari kita belajar ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kadang-kadang hal-hal yang sulit dalam perjalanan iman Kristen kita, ketika kita menghadapi masalah, baik kita pribadi, keluarga kita, pekerjaan kita, secara ekonomi, ya kadang-kadang kita sudah berdoa, tapi kadang-kadang nampaknya tidak terjadi apa-apa. Kita mungkin sudah berdoa, tapi kita belum melihat perubahan apapun terjadi, ya. Atau bahkan mungkin kita berkata kita sudah berdoa kok keadaannya jadi lebih buruk, ya. Nah, mari kita belajar dari wanita yang tadi kita sudah baca, ya. Yesus sudah mengetahui bahwa sejak awal dia akan sanggup menyembuhkan anak dari wanita ini. Dia mengetahui iman yang ada pada wanita atau ibu yang nampaknya sudah kehilangan pengharapan ya karena anaknya dalam kesulitan. Dia berusaha untuk terus datang kepada Yesus. Dan Yesus sedang melatih wanita ini, memberi kesempatan kepada wanita ini untuk mengungkapkan terus imannya secara maksimal. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bersama-sama. Kita mengambil pelajaran satu, waktu keadaan hening, ya diam bukan berarti Tuhan mengatakan tidak. Waktu dalam keadaan seperti yang tadi wanita ini hadapi, Yesus tidak menjawab sama sekali. Mungkin kita sudah berdoa, tapi nggak ada jawabannya, belum ada jawaban. Nampaknya semua hening. Ya kadang-kadang itu bukan berarti Tuhan berkata tidak. Tidak selalu Tuhan berkata tidak. Ada waktunya juga Tuhan berkatakan tidak untuk doa kita. Tetapi dalam konteks masalah ini kita bisa belajar bahwa seringkali Tuhan juga mengizinkan kita belajar dari menunggu, dari waktu. Ya. Kemudian apa yang kita bisa belajar? Yang kedua, ketika kita belum mendapatkan jawaban, jangan berkecil hati, jangan berhenti lalu berkata, ya oke, saya nggak akan dapat jawaban dari Tuhan. Sekali lagi kita belajar dari wanita ini. Waktu dia berseru, Tuhan tolong aku. Kemudian dia dalam keheningan atau bahkan mendapatkan penjelasan seolah-olah kamu tidak dapat pertolongan. Tetapi dia tidak berkecil hati. Dan ketiga, dia tetap menunggu sampai ada jawaban Tuhan dalam kehidupan kita.
kehidupan wanita ini. Itu sebabnya mari kita belajar tidak menyerah ya. Kita belajar punya iman yang besar. Mungkin hari-hari ini kita punya masalah, kita sudah berdoa, belum ada jawaban. Mari kita belajar dari wanita ini. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti meminta, jangan berhenti berseru. Mungkin kita belum paham, lalu tetap bawa dalam doa, Tuhan buat aku mengerti, Tuhan tolong saya, Tuhan aku tetap percaya kepada pertolongan-Mu, Tuhan aku tetap berserah kepadamu. Dan kita belajar waktu wanita ini tetap percaya kepada Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan. Apa yang kemudian terjadi? Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Bapak Ibu Saudara, ya kita lihat tahapan wanita ini mengalami perubahan dalam imannya. Mungkin di tahap proses pertama dia hanya berkata, Tuhan tolong aku. Tapi waktu dalam keheningan dan dia tidak berubah, kita melihat imannya semakin besar. Ya, dia berkata, aku percaya Tuhan, Engkau sanggup menolong aku. Bahkan ketika Yesus berkata, roti itu hanya untuk anak-anak, tapi dan bukan untuk dilemparkan kepada anjing. Wanita itu imannya semakin besar. Dia berkata, Tuhan, kalaupun remah-remah, aku akan tetap mendapatkannya. Bapak, Ibu, Saudara, ada renew yang terjadi. Pembaruan yang semakin terjadi. Wanita ini imannya semakin besar, semakin besar. Karena itu mari kita belajar hari-hari ini. Ketika kita dalam keadaan perjuangan kita, pergumulan iman kita, doa-doa kita mungkin belum dijawab, teruslah berseru, jangan berhenti sampai kita mengalami renew, iman kita semakin besar. Wanita ini dipuji oleh Tuhan, wanita ini mendapatkan satu peneguhan, hai ibu, besar imanmu. Dan yang kita lihat pada ayat terakhir di ayat 28 dikatakan, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Apa yang dia doakan, apa yang dia percaya dari Tuhan itu terjadi, Tuhan kerjakan. Apa yang kita doakan, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, ya mari kita terus serukan kepada Tuhan supaya kita dapat melihat jawaban Tuhan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan waktunya Tuhan kerjakan. Aplikasi apa yang dapat kita tanamkan dalam hidup kita? Iman yang besar adalah mempercayai bahwa firman Tuhan itu benar. Apapun yang terjadi, ya mungkin belum kita lihat, tapi tetap percaya kepada firman Tuhan. Ya, kita punya iman untuk lebih lagi terus melihat janji Tuhan untuk menolong. Kalaupun kita belum mendapatkan jawabannya, jangan pernah bergeser dari kepercayaan bahwa Tuhan yang sanggup menolong. Ya, karena itu mari kita juga belajar tetap menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Kadang-kadang mungkin kita berpikir Tuhan sekarang waktunya, tapi Tuhan membawa kita dalam proses untuk menunggu jawabannya. Tetap sabar. Ya, kemudian iman adalah tetap kita memiliki penghiburan di tengah ketakutan. Mungkin ada hal-hal yang kita dengarkan, ya hal-hal yang mungkin membuat kita menjadi lemah dalam penantian kita. Tetap memiliki iman percaya, karena iman kepada Tuhan akan membawa kita mengalami penghiburan. Iman kepada Tuhan tetap percaya akan membawa kita dekat kepada Tuhan. Ketidakpercayaan membuat kita jauh dari Tuhan dan tidak melihat jawaban. Tapi ketika kita tetap terus ada, ya percaya kepada Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama, kiranya kita mengalami renew, iman kita terus diperbesar, terus diperkuat di dalam Tuhan, sehingga dengan iman yang besar, percaya yang tidak tergoyahkan, kita mengalami dan melihat kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi renungan yang menguatkan kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat menyalurkan melalui chat di WhatsApp 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dapat belajar iman yang besar dari seorang wanita yang kami belajar dalam firman-Mu. Kami datang kepadamu, Engkau mengerti keberadaan kami, iman kami hari-hari ini. Bapa, kami ingin terus diperbarui supaya iman kami semakin besar kepada Tuhan. Kepercayaan kami tidak tergoyahkan. Mungkin kami sedang berdoa,
kami sedang berharap, kami sedang meminta pertolongan Tuhan, tapi kami belum melihat jawabannya. Kami mau belajar untuk tetap percaya kepadamu, tetap datang kepada Tuhan, tetap memiliki pengenalan yang benar, supaya kami mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih, berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang dalam penantian kami, dalam pergumulan kami. Tolong kami tetap percaya kepada Tuhan dan mengalami mujizat di dalam Tuhan. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kami telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Kristus, kami juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.